Legenda Panji Laras Madura. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja dari sebuah kerajaan besar di Jawa. Ketika ia diangkat menjadi raja, ia belum memiliki seorang permaisuri, karena ia merasa belum menemukan seorang wanita pun yang sanggup membuatnya jatuh cinta. Sudah berapa kali orang tuanya maupun keluarga kerajaan menjodohkannya dengan beberapa putri di kerajaan maupun dari kerajaan lain, namun ia selalu menolaknya dengan halus. Sang raja memiliki kegemaran berjalan-jalan mengelilingi kerajaannya serta berburu di tengah hutan. Pada suatu hari, sang raja ingin pergi berburu ditemani beberapa pengawalnya ke hutan. Ia ingin melepas penat setelah beberapa saat lamanya memimpin kerajaan dan menghadapi banyak sekali masalah yang pelik. Sayangnya, pada saat perburuan kali ini, sang raja tidak mendapatkan hasil apapun. Tidak ada satu binatang pun yang berhasil ditangkapnya. Padahal biasanya, ia dapat membawa pulang beberapa ekor rusa untuk dijadikan santap makan malam. Sang raja merasa tambah penasaran karena belum mendapatkan satu hasil pun. Ia lantas memutuskan untuk menambah waktu perburuannya. Dari yang biasanya siang hari telah selesai, maka kini waktu perburuannya diperpanjang hingga menjelang senja. Para pengawalnya telah mengingatkan sang raja bahwa sangat berbahaya baginya untuk melaksanakan perburuan di senja hari. Selain karena jarak pandang yang terbatas, binatang buas yang beraksi di malam hari akan mulai banyak bermunculan. Sayangnya, permintaan ini tidak dihiraukan sang raja. Ia bersama kudanya melangkah semakin jauh ke tengah hutan. Ketika mata sang raja yang awas melihat sekelebatan seekor rusa, ia memacu kudanya kencang-kencang dan mengejar rusa itu yang berlari dengan lincah. Dilepaskannya beberapa anak panah, namun beberapa kali pula anak panah itu tidak memenuhi sasaran. Rusa itu begitu gesit dan pintar bersembunyi. Raja baru berhenti mengejar ketika anak panah yang ada di punggungnya telah habis. Sang raja kemudian mengamati sekitar. Rupanya ia baru sadar bahwa pengejarannya itu telah membuatnya terpisah jauh dari rombongan pengawalnya. Ia pun juga merasa bahwa ia kini berada di bagian hutan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Daerah itu begitu lebat dan rapat pepohonannya, sehingga sangat mustahil baginya untuk memiliki jarak pandang yang luas. Apalagi cahaya mentari telah meninggalkan bumi. Setelah sekian lama berputar-putar mencari jejak pengawalnya yang tidak kunjung dijumpainya, sang raja memutuskan untuk mencari tempat yang nyaman untuk bermalam. Kudanya terlihat lelah, demikian juga tubuhnya. Untungnya, di pelana kudanya masih tersisa sedikit bekal yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup seharian. Kantong air yang ia bawa juga masih terisi meskipun tidak terlalu banyak. Setelah sekian lama mencari tempat yang nyaman di tengah hutan, sang raja melihat sebuah rumah terbuat dari kayu. Rumah itu tidak terlalu besar, namun terawat dengan baik. Rupanya, rumah itu adalah sebuah padepokan. Karena tidak melihat tempat lain yang lebih nyaman dari padepokan itu, sang raja pun memutuskan bermalam di tempat tersebut. Di padepokan itu, sang raja bersua dengan pemiliknya yang seorang pertapa. Karena sang pertapa tidak melihat ada itikat yang tidak baik dari sang raja, pertapa tersebut mengizinkan sang raja untuk bermalam. Pertapa ini memiliki seorang putri yang luar biasa cantiknya. Raja yang belum pernah melihat seorang putri yang begitu cantik langsung jatuh cinta pada saat itu. Untuk beberapa saat lamanya, ia kemudian meminta izin tinggal di tempat tersebut untuk menenangkan pikirannya sekaligus melakukan pendekatan pada putri pertapa. Tidak butuh waktu lama bagi sang raja untuk mengatakan cinta pada putri pertapa dan mengajukan lamaran secara terus terang kepada ayahandanya. Sang pertapa yang tertarik pada kesantunan dan sifat-sifat baik dari sang raja mengizinkan keduanya untuk menikah. Raja pun akhirnya menikahi putri pertapa tersebut. Suatu hari, sang raja mengutarakan maksud baiknya untuk kembali ke kota raja.
Sudah cukup lama kerajaan ia tinggalkan, dan ia sangat merasa bersalah karena meninggalkan kerajaannya. Maksud ini pun juga ia utarakan kepada mertuanya, dan mertuanya mengizinkan. Ia meminta istrinya untuk ikut dirinya, tetapi sang putri berkeras menolak permintaan itu. Pertapa itu telah membujuk beberapa kali sang putri, namun putrinya itu berkeras tidak akan pergi dari rumahnya selama pertapa itu masih hidup. Sepertinya ia ingin sekali berbakti kepada ayahnya di sisa hidup ayahnya tersebut. Dengan berat hati, sang raja menerima keputusan istrinya itu. Ia pun pamit keesokan harinya untuk berangkat ke kota raja. Ketiganya berpelukan dengan sedih. Putri itu berpesan untuk tidak melupakan dirinya dan segera menyampaikan kabar jika ia telah tiba di kota raja dengan selamat. Dengan berat hati, dihelanya tali kekang kudanya. Kuda itu pun berjalan dengan santai menuju ke arah timur, ke arah kota raja. Sang raja tidak sadar ketika ia melangkah pergi, istrinya ternyata sedang mengandung anaknya. Kelak, kisahnya dan anak yang dikandungnya ini akan menjadi legenda yang tidak akan dilupakan sepanjang masa. Setelah berapa lama ditinggal oleh sang suami, putri pertapa itu pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Panji Laras. Panji Laras adalah anak yang ajaib. Ia diberi karunia oleh Tuhan kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Ia jarang sakit dan tubuhnya memiliki tulang serta otot yang kuat. Kian lama dan kian hari, Panji Laras pun tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Panji Laras bermain di halaman. Ia mendengar suara aneh di semak-semak di dekat kakinya berdiri. Didatanginya suara itu untuk menutaskan perasaan ingin tahunya. Di semak-semak itu, elang besar sedang berusaha terbang, tapi mendapat kesulitan karena kakinya terbelit semak belukar. Beberapa kali ia kepakkan sayapnya, tetapi jerat semak itu tidak lepas juga. Akhirnya, elang itu kelelahan dan pasrah akan nasibnya. Panji Laras yang merasa kasihan pada elang itu kemudian mendekat ke arah sang elang. Ia lalu membantunya melepaskan kaki elang dari jeratan tanaman yang mengikatnya. Tidak berapa lama, kaki elang pun terlepas. Elang pun kemudian dapat terbang dengan bebas ke udara. Sebelum terbang, elang itu berputar-putar beberapa kali seakan-akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Keesokan harinya, ketika ia sedang berburu hewan di hutan, Panji Laras dikejutkan oleh datangnya seekor elang yang tiba-tiba menukik ke arahnya. Ada sesuatu yang ia cengkram di kakinya, dan sesuatu itu ia lepaskan tepat di depan Panji Laras. Sesuatu itu ternyata adalah anak ayam. Elang pun itu berkata kepada Panji Laras agar memelihara anak ayam itu karena kelak anak ayam itu akan berguna baginya. Panji Laras pun akhirnya memelihara anak ayam tersebut hingga menjadi seekor ayam jantan yang kuat dengan tubuh yang kokoh. Ayam itu memiliki keistimewaan, yaitu suaranya yang lantang dan panjang. Panji Laras mengamati, ayam jantan itu ternyata juga memiliki keberanian yang luar biasa. Ia bahkan berani berkelahi dengan hewan-hewan buas seperti kucing hutan dan musang yang ia jumpai di pekarangan. Suatu ketika, Panji Laras berjumpa dengan seorang pencari kayu bakar di hutan. Ia sedang bermain-main dengan ayamnya ketika secara tiba-tiba pencari kayu bakar itu mendekatinya. Rupanya, ia tertarik pada ayam Panji Laras dan ingin membelinya. Ia bersedia membayar berapapun yang diminta Panji Laras asal diperkenankan memiliki ayam tersebut. Panji Laras yang heran akan kerasnya keinginan pencari kayu itu, lantas menanyakan kepadanya ada apakah gerangan hingga ia ingin memiliki ayamnya itu. Pencari kayu bakar itu bilang, ia ingin membawa ayam itu ke kota raja karena di kota raja saat ini sedang demam sabung ayam. Sang raja sangat tertarik dengan aduan ayam dan seringkali menantang pemilik ayam-ayam jagoan dari berbagai daerah untuk bertarung dengan ayamnya. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang mampu memenangkan pertarungan tersebut. Raja berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang dapat mengalahkan ayam jagonya. Mendengar cerita ini, Panji Laras sangat tertarik untuk melihat ayam jago sang raja.
Ia ingin membandingkan ayam jagonya dengan ayam jago sang raja. Ia pun dengan halus menolak permintaan pencari kayu bakar itu. Ia beralasan ayam itu adalah ayam pemberian seseorang. Pemberian yang harus ia jaga dengan baik dan tidak boleh dijual. Paham akan alasan ini, pencari kayu bakar pun beranjak pergi dengan kecewa. Berita tentang adu ayam jago membuat Panji Laras penasaran sekaligus berkhayal. Ia berkhayal dapat berangkat ke kota raja dan ikut aduan ayam jago. Ia merasa ayamnya akan menang dan bisa mendapatkan banyak uang yang bisa ia gunakan untuk keperluan sehari-hari ibunya dan kakeknya yang sakit-sakitan. Pada suatu hari, Panji Laras meminta izin pada ibu dan kakeknya untuk pergi ke kota raja untuk mengikuti sayembara adu ayam jago di alun-alun istana. Izin pun diberikan dengan catatan, ia harus menjaga tingkah lakunya dan menjauhkan diri dari masalah. Perjalanan ke kota raja ditempuh dalam waktu 2 hari. Ibunya berkata bahwa jika malam tiba, Panji Laras tidak boleh asal tidur, tetapi harus memilih tempat-tempat yang dianggap aman. Panji Laras paham akan perintah ini dan mengiyakan. Ketika tiba di alun-alun kota raja, Panji Laras menjumpai bahwa alun-alun itu telah penuh sesak dengan pemilik ayam jago dan orang-orang yang ingin menonton aduan ayam. Panji Laras takjub akan hal tersebut. Ia belum pernah menjumpai orang-orang berkumpul sebegitu banyaknya. Tetapi ia dengan cepat dapat mengatasi ketakjubannya. Didaftarkannya ayamnya untuk bertanding. Tidak butuh waktu yang lama baginya, ayam Panji Laras kemudian menjadi ayam favorit. Keberanian ayam Panji Laras, kekuatan dan kegigihannya membuat lawan-lawannya dengan mudah dapat ia kalahkan. Kantong Panji Laras pun semakin banyak saja isinya karena ia diberi hadiah oleh para petaruh yang menang taruhan karena memasang taruhan pada ayamnya. Kesaktian ayam jago milik Panji Laras akhirnya terdengar oleh sang raja, sehingga raja ingin menantang ayam jago milik Panji Laras yang oleh orang-orang dianggap sakti dan ajaib itu. Tantangan sang raja ini pun diterima oleh Panji Laras. Ia senang karena pada akhirnya ia dapat melihat ayam sang raja yang katanya sangat jago tersebut. Ayam sang raja ukurannya besar, dadanya tegak berotot dengan paruh tajam. Taji dan kukunya juga menampakkan kesempurnaan. Untuk ukuran ayam sang raja memang luar biasa. Ayam itu juga terlihat gesit dan pemberani. Ini terlihat dari tidak gugupnya ketika ia disoraki oleh banyak orang. Melihat ayam sang raja, Panji Laras tidak gentar. Ia meyakini meskipun ayamnya itu terlihat lebih kecil, tapi keberaniannya tidak kalah dari ayam sang raja. Ditambah pula, ia telah mengajarinya bertarung sehingga ia yakin akan menang. Pertarungan pun dimulai. Kedua ayam dimasukkan ke dalam arena. Ayam sang raja berkokok dengan keras dan disambut teriakan bersemangat dari para petaruh. Ketika wasit memerintahkan kedua ayam dilepas, kedua ayam tersebut langsung berlari menyambut musuhnya. Saling serang pun terjadi. Keduanya sama-sama berani dan kuat. Beberapa kali keduanya mematuk, menendang dan menubruk, dan beberapa kali pula keduanya kena patuk, kena tendang dan kena tubruk. Beberapa saat berlalu, tanda-tanda kemenangan belum juga nampak di antara keduanya. Hingga suatu ketika, ayam Panji Laras entah bagaimana caranya dapat menemukan kelemahan dari ayam sang raja. Kelemahan itu terletak di bagian kepala dan leher bagian belakang. Kelemahan itu dimanfaatkan dengan baik. Ayam Panji Laras melakukan serangan dengan cara mematuk dan menendang dengan sedikit terbang pada kedua bagian lemah tersebut. Rupanya, elang yang membawa anak ayam ini dulu tidak hanya membawakan Panji Laras anak ayam untuk dipelihara, tetapi juga entah bagaimana caranya mentransfer kemampuannya untuk terbang kepada anak ayam tersebut. Beberapa kali serangan berlalu, ayam sang raja akhirnya menyerah. Ayam itu melarikan diri menjauh dari ayam Panji Laras. Darah terlihat mengucur di beberapa bagian tubuhnya. Dari sikapnya, ayam sang raja rupanya sudah jerih dan tidak berselera lagi untuk bertarung. Mengetahui lawannya lari, ayam Panji Laras berkokok dengan keras dan panjang, membuat semua orang yang ada di situ menjadi takjub dan bersorak. Ia berkokok sekali lagi, dan kali ini ia mengakhiri kokokannya dengan kokokan yang mirip kalimat manusia.
Kira-kira seperti ini bunyinya. Tuanku Panji Laras, rumahnya tengah alas. Ayahnya seorang raja, tapi tuanku tidak tahu ayahnya ada di mana. Semua orang terkejut mendengar kokokan dari ayam milik Panji Laras tersebut, termasuk sang raja. Sesuai janji sang raja, Panji Laras mendapatkan hadiah sekantung uang. Dengan gembira, uang itu ia masukkan dalam sakunya. Ia pun pulang dengan langkah yang ringan dan wajah yang sumringah. Raja yang masih terheran-heran dengan kokok ayam Panji Laras, lantas mengikuti Panji Laras dengan diam-diam. 2 hari ia mengikuti pemuda itu, hingga ia sampai di sebuah padepokan di tengah hutan. Raja semakin heran karena padepokan itu adalah padepokan yang dimiliki oleh mertua serta istrinya yang pernah dulu ia tinggalkan. Ia mengetuk pintu dan keluarlah istrinya. Ia masih cantik seperti dulu. Istri sang raja terkejut menjumpai suaminya tiba-tiba ada di depan pintu. Dengan gembira, ia memeluk tubuh suaminya dan bertanya, ada apakah gerangan yang membuatnya pulang tanpa pemberitahuan. Sang raja lantas menceritakan apa yang dialaminya ketika bertemu dengan Panji Laras. Ia ingin tahu siapa Panji Laras sebenarnya, karena ayamnya mengatakan bahwa Panji Laras adalah anak seorang raja. Istrinya membenarkan kata-kata ayam itu bahwa memang benar Panji Laras adalah anak dari sang raja. Ketika sang raja pergi, ia sedang berbadan 2, dan beberapa bulan kemudian, Panji Laras pun lahir. Sang raja meminta maaf kepada istrinya dan anaknya, Panji Laras, yang telah lama ia tinggalkan. Akhirnya, keluarga itu pun kembali bersatu. Setelah bertemu dengan ayahandanya, Panji Laras ditawari untuk tinggal di istana. Di situ ia bisa diangkat menjadi seorang patih atau senopati yang mengepalai satu urusan tertentu di kerajaan. Panji Laras menolak. Ia merasa bahwa politik dan pemerintahan adalah bukan hidupnya. Ia lebih memilih menjadi seorang pengelana yang dapat melihat dunia luar sebanyak-banyaknya. Raja paham akan hal ini. Rupanya karakter dirinya mengalir di dada anak itu. Raja dan istrinya pun melepas Panji Laras suatu ketika ia pamit akan berkelana. Panji Laras berkelana ke seluruh bagian Pulau Jawa di sebelah timur. Hingga suatu ketika ia mendengar bisikan gaib yang mengarahkan langkahnya untuk menyeberang lautan pergi ke Pulau Madura. Di Madura, ia kemudian menetap di Sampang, tepatnya di desa Madegen. Di tempat itu, ia menjadi seorang yang disegani oleh masyarakat Sampang. Di Madegen, ia melakukan pertapaan seperti yang dilakukan kakeknya dan membangun rumahnya sendiri. Selama ia menetap di Madegen, Panji Laras memiliki 2 orang istri yang bernama Jambaringin dan Sari Kumala yang merupakan penduduk asli desa Madegen. Dari kedua istrinya tersebut, Panji Laras tidak memiliki satupun anak. Bukti bahwa Panji Laras tidak memiliki seorang anak karena di Madegen tidak ditemukan adanya makam dari anak-anak Panji Laras, sehingga penduduk desa Madegen menganggap bahwa Panji Laras tidak memiliki anak. Di desa Madegen inilah Panji Laras menghabiskan waktunya sampai ia meninggal. Ia pun dikuburkan di desa ini.